Halo teman-teman Jules, salam jumpa lagi. Kali ini kita bicara tentang pertandingan tadi pagi pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Napoli berhadapan dengan Barcelona. Jadi profisiat untuk para Jules, untuk pendukung Barcelona, karena Barcelona menang meyakinkan dengan skor 4-2 melawan Napoli di kandang Napoli. Padahal di kandang Barcelona, Napoli berhasil menahan Barcelona dengan hasil imbang 1-1. Tetapi kan teman-teman bisa melihat sendiri perbandingan antara pertandingan di Camp Nou dengan pertandingan di kandang Napoli. Nah, di Camp Nou, Napoli kelihatan bermain dengan sistem bertahan dan banyak sekali pemain-pemain depan Barcelona yang membuang-buang peluang. Artinya tidak efektif lah lini depan Barcelona ketika berhadapan dengan Napoli di Camp Nou, terutama Ferran Torres yang mendapat banyak peluang pada saat itu. Nah, pada pagi hari ini bermain di Napoli, di kandang Napoli kelihatan bermain sedikit terbuka ya, karena mereka sangat percaya diri paling kurang bisa melawan lah Barcelona pada pertandingan di di Stadion Diego Maradona ya. Dan ternyata di luar ekspektasi dari Napoli, Barcelona tampil efektif, tampil cemerlang, brilian dengan menggilas Napoli di kandang 4-2. Menurut saya pertandingan melawan Napoli ini pertandingan terbaik di bawah pelatih Xavi Hernandez. Selain ketika melawan Atletico Madrid, juga Barcelona sudah tampil bagus ya. Artinya setelah Januari ini, Barcelona di bawah Xavi ini tampil cukup konsisten dan penampilan di lapangan cukup meyakinkan. Memainkan sepak bola indah, umpan 1-2, lalu penguasaan bola, dominasi lini tengahnya juga sangat bagus. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita melihat komposisi pemain-pemain Barcelona ya. Dari lini belakang mereka menerapkan sistem formasi 4-3-3 seperti cara tradisional Barcelona dengan menempatkan Ter Stegen di lini belakang, lalu ada Sergio Dest di kanan, lalu ada si Ronald Araujo di tengah dengan Gerard Piqué, ada Jordi Alba di kiri. Lalu di tengah ada Sergio Busquets seperti biasa, lalu ada Frenkie de Jong dan Pedri, lalu di depan ada Aubameyang, lalu ada Ferran Torres dengan Adama Traore. Nah, kalau kita melihat satu persatu, memang Ter Stegen tidak clean sheet ya semalam. Saya kira ini, bahkan gol pertama itu menurut saya blunder dari Ter Stegen yang salah memotong bola ya dari pemain Napoli sehingga menghasilkan penalti untuk Napoli. Ini pelajaran penting untuk Ter Stegen ya. Lalu gol kedua juga demikian ya. Lalu di lini pertahanan saya lihat Ronald Araujo, kalau mau jujur, semalam tampil kurang meyakinkan. Beberapa kali kehilangan bola, bahkan gol pertama mau nggak mau Ter Stegen harus memotong bola dari pemain lawan karena salah antisipasi dari Ronald Araujo yang membuat penyerang Napoli itu bisa bebas masuk ke kotak penalti Barcelona. Lalu di tengah menurut saya yang penampilan cukup oke adalah si Gerard Piqué. Jadi Piqué ini tampil cukup gemilang pada tadi pagi karena dia juga berhasil mencetak gol ketiga ya untuk Barcelona. Lalu di kanan ada Sergio Dest tampil cukup bagus. Begitu juga Jordi Alba tampil gemilang. Lalu di lini tengah Sergio Busquets, meskipun diganti pada babak kedua oleh Gavi, paling kurang penampilan Busquets itu sangat bagus, bisa mengalirkan bola 1-2 sentuhan. Lalu menurut saya penampilan gelandang Barcelona yang paling cemerlang pada pagi hari ini adalah Frenkie de Jong. Menurut saya Frenkie de Jong patut mendapat nilai 8 karena penampilannya sangat brilian. Gol kedua dari Frenkie de Jong itu adalah gol yang sangat brilian, khas memang ya, khas Barcelona. Dan ini adalah gol indah ya, dari 1-2 sentuhan bersama Ferran Torres dan Aubameyang. Jadi gol si Frenkie de Jong ini sangat bagus. Lalu ketika dia diganti, si Sergio Busquets diganti oleh Gavi, kita melihat posisi khas dari natural dari si de Jong itu mulai tampil apik ya.
ini kan posisi seperti dia bermain di Ajax Amsterdam dulu, posisi seperti ini, dan kelihatan sekali bermain sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini adalah cara Xavi untuk melakukan transisi, karena Serge Busquets sudah berumur. Mudah-mudahan ini adalah sebuah cara bagaimana Xavi melakukan transisi dari Serge Busquets ke Frenkie de Jong. Lalu di tengah juga ada Pedri. Pedri seperti biasa tampil cukup bagus meskipun tidak segemilang sebelumnya, tetapi Pedri tampil cukup oke. Lalu di depan ada Adama Traore. Adama Traore seperti biasa menurut saya dia tampil cukup gemilang dengan beberapa umpan yang bisa menghasilkan gol, 2 gol ya, dua umpan dengan 2. Saya kira Adama Traore ini sejak dia didatangkan dari Barcelona sangat konsisten untuk memberikan assist untuk para penyerang Barcelona. Kita tahu gol keempat dari Aubameyang itu sangat indah, hasil umpan dari Adama Traore. Lalu ada Ferran Torres. Ferran Torres memang kali ini tidak mencetak gol, tetapi kelihatan sekali meskipun publik menganggap bahwa Ferran Torres banyak membuang peluang, tetapi kelihatan perannya cukup sentral di lini depan karena dia bisa menarik 2-3 pemain dari Napoli yang bisa membuat gelandang Barcelona di tengah, baik Frenkie de Jong, Pedri, lalu Aubameyang bisa bergerak bebas di tengah karena dia bisa menarik 2-3 pemain keluar ya. Jadi ini menurut saya yang diharapkan Xavi selama ini, pemain-pemain seperti Ferran Torres. Makanya sulit sekali diganti ya. Nah, di tengah ada Aubameyang. Aubameyang tampil sangat brilian ya. Dia mencetak 1 gol. Jadi sangat oke. Lalu di gol pertama kan Jordi Alba, hasil umpan dari Adama Traore. Jadi secara keseluruhan Barcelona menurut saya tampil sangat bagus, mengembalikan sepak bola tiki-taka filosofi Barcelona, dan itu yang diharapkan oleh fans. Hanya memang saya melihat Xavi ini lebih efektif ya, meskipun dia menerapkan umpan 1-2 lalu tiki-taka, tetapi di lini depan dia sangat efektif untuk menjebol gawang. Dan untuk bisa menjebol gawang tidak harus selalu striker ya, tetapi bisa dari lini belakang, lini kedua, gelandang, dan bisa juga dari striker. Dan itu kelihatan pada pertandingan melawan Napoli. Jadi pressing, lalu sangat jarang pemain Barcelona kehilangan bola ya, kecuali beberapa dari central back Barcelona memang beberapa kehilangan bola, tetapi dari keseluruhan pertandingan sangat sulit mereka kehilangan bola, dan pressingnya sangat bagus, umpan-umpan pendeknya juga sangat bagus, dan tentu sangat efektif menciptakan peluang dan gol. Ini yang menurut saya satu kemajuan yang sangat pesat dari Barcelona saat ini. Dan ketika melihat penampilan Barcelona berlawan Napoli, saya berharap sih Barcelona bisa menjadi juara, kampiun di Liga Eropa kali ini ya. Kalaupun mereka tidak menjuarai La Liga, paling kurang ini adalah obat yang bagus bagi Xavi untuk memulai karir kepelatihannya di Eropa dengan bisa menggondol, membawa pulang piala piala UEFA Eropa. Dan saya yakin sekali Barcelona bisa tampil lebih teringilas lagi untuk beberapa pertandingan ke depan. Dan saya sangat yakin Barcelona bisa masuk ke final dan menjadi juara kalau seperti ini terus permainan Barcelona. Karena kalau kita lihat dari benchnya juga sangat bagus. Coba bayangkan ada Gavi bermain cukup bagus malam, lalu ada Nico Gonzalez, lalu ada Dembele. Itu bench Barcelona bagus-bagus. Dan karena melihat bench yang sangat bagus seperti ini, sangat susah untuk membedakan mana pemain inti dan mana yang bukan. Karena hampir semua lini itu sangat bagus. Dan itu yang membuat saya yakin bahwa Barcelona itu bisa menjadi juara di Liga Eropa kali ini. Jadi untuk fans Barcelona, kita terus mendukung, dan pasti Barcelona akan bangkit beberapa tahun ke depannya. Saya kira tidak menunggu waktu yang lama di La Liga juga, mungkin karena memang ketertinggalan jauh dengan Madrid, tetapi untuk beberapa tahun ke depan Barcelona akan bangkit. Terima kasih.